BTTH Kaisar Api, episode 208. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ruang latihan ini sungguh luar biasa. Sosok Xiaoyan langsung duduk di ruang latihan, lalu berbicara perlahan. Ruang di ruang latihan ini sangat luas, dan terdapat banyak kaisar Qi yang mengalir dari segala arah. Bagi para praktisi, hal ini memiliki banyak efek untuk meningkatkan kecepatan latihan. Lebih baik aman, meskipun keamanan ruang pelatihan ini tinggi, Xiaoyan tetap memasang penghalang jiwa demi keselamatan. Lagi pula, keluarga Xiao cukup tabu di benua Doudi, jadi Xiaoyan tentu saja ingin berhati-hati. Karena segala sesuatunya untuk membangkitkan leluhur sudah siap, jangan terburu-buru. Dalam setengah tahun, pertama-tama aku akan berlatih penguasa langit pecah lapisan ke-7 dan penguasa langit bergeser, lalu membuka gulungan-gulungan di reruntuhan bulan cerah untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi sekte. Setelah itu, para leluhur akan dibangkitkan. Xiaoyan memikirkan rencananya lalu berkata, "Meskipun aku sangat menantikan rahasia klan Xiao, tetapi demi kompetisi sekte, aku harus menahan kegembiraanku terlebih dahulu. Kekuatan penguasa langit pemecah tingkat ke-7 tidak boleh diremehkan. Saat ini, di tahap awal Do di bintang 7, aku hampir tidak bisa menguasai penguasa ke-6. Jika Anda bekerja keras, kaki ke-7 bukanlah ide yang buruk. Selain teknik bertarung menggerakkan penguasa langit yang menggabungkan serangan tambahan. Aku khawatir setelah aku benar-benar menguasainya, Kaisar Do bintang 8 ke bawah, selama tidak ada kecelakaan, diperkirakan akan sulit bertemu lawan, gumam Xiaoyan dalam hati. Kalau begitu, ayo kita mulai. Xiaoyan membulatkan tekadnya dan segera melepaskan penggaris kuno api abadi, menggenggamnya di telapak tangannya, dan perlahan-lahan menuangkan kekuatan murni ke dalamnya. Aneh, bukankah api suci ini dan api kaisar tidak cocok? Saat Xiaoyan baru saja bersiap untuk berlatih, dia menggunakan kekuatan di tubuhnya untuk menemukan hal aneh ini. Semenjak ia melahap api suci, Xiaoyan telah mencoba menggunakan api suci untuk menyatu dengan api kaisar, tetapi ia tidak punya pilihan selain gagal. Perasaan menyatu itu seperti dua hal yang tak selaras. Jika mereka menyatu, Xiaoyan mungkin akan meledak dan mati. Namun, Xiaoyan juga bingung. Meskipun Seng Yan lebih menakutkan daripada Kaisar Yan adalah hasil perpaduan 23 jenis api yang berbeda. Bagaimana mungkin perpaduan itu begitu sulit? Saat aku di benua Doqi, fusi api yang berbeda sangat mematikan, tapi sekarang aku menggunakan fusi di Yan dan Seng Yan, serangan seperti ini sepertinya tidak efektif. Xiaoyan menggelengkan kepalanya perlahan, lalu ia tidak memikirkan masalah ini lagi. Bersiaplah untuk berlatih penguasa langit pemecah tingkat ke-7. Lapisan ke-7 yang menghancurkan penguasa langit. Penggaris renang 1 kaki, 3 langkah. Ombak setinggi 2 kaki bisa mencapai 1000 kaki. Bayangan setinggi 3 kaki. Penggaris yang menghancurkan setinggi 4 kaki. 5 kaki terpenjara di langit. 6 kaki jauhnya. 7 kaki menembus langit. Xiaoyan duduk dengan tenang, dan metode latihan lapisan ke-7 menembus langit bergema di benaknya. Meskipun penguasa langit 7 lapis ini hanya memiliki keterampilan bertarung tingkat rendah dari peringkat abadi, tinggi mereka semua 7 kaki, dan kekuatan mereka dekat dengan keterampilan bertarung peringkat suci, jadi Xiaoyan juga ingin menggunakannya sebagai pembunuh. Kekuatanku saat ini, di tahap awal Do di bintang 7, seharusnya hanya mampu mencapai tingkat ke-6. Untuk tingkat ke-7, aku khawatir itu membutuhkan kekuatan Do di bintang 8, kata Xiaoyan setelah merasakannya dalam hati. Meskipun Xiaoyan juga bisa menggunakan kaki ke-7 dengan kuat, harganya cukup mahal, jadi tidak sepadan. Sebagai upaya terakhir, Xiaoyan tidak akan bertindak gegabah. Dulu waktu aku di reruntuhan bulan cerah, aku pakai 5 kaki pertama. Lain kali, aku akan pelajari 5 kaki pertama dulu, baru kemudian mempelajari tingkat ke-6. Aku sudah punya rencana di hatiku, dan tanpa ragu, aku pun melakukannya. 1 hari, 2 hari, 5 hari berlalu. Selama 5 hari terakhir, Xiaoyan telah berlatih keras di ruang latihan untuk menguasai 5 kaki pertama penguasa langit lapisan ke-7, dan kemajuannya sangat pesat. Saya khawatir sekarang, hanya dengan mengandalkan 5 kaki pertama, ia tidak takut menghadapi beberapa ahli Kaisar Do bintang 7 tingkat menengah. Sudah waktunya. Xiaoyan perlahan mengatur napasnya, lalu merasakan penguasa api kuno yang berbeda di telapak tangannya, lalu berkata,
Xiaoyan tampaknya tahu bahwa penguasa kuno berbagai api yang lahir dari perpaduan berbagai api bukanlah orang biasa, tetapi rahasia pengalaman hidupnya, saya khawatir akan sulit untuk diketahui untuk sementara waktu. Lapisan ketujuh memecah langit, yang keenam. Huali, dengungan pelan terdengar dari mulut Xiaoyan, dan kemudian seluruh ruang pelatihan menjadi sangat tidak stabil. Dan di atas penguasa lebar Yihuo Henggu, kekuatan diam tiba-tiba muncul. Pergi, Xiaoyan berusaha sekuat tenaga menahan tenaganya, lalu berjalan menuju sebuah batu tak jauh di depannya. Bum bum bum, dalam sekejap mata, batu itu berubah menjadi bubuk. Kaki keenam ini sungguh mengerikan. Xiaoyan sangat terkejut ketika dia mengambil kembali penguasa kuno Yihuo Heng. Penguasa yang memecahkan langit dengan 7 lapis itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Hanya kekuatan yang dihasilkan oleh kaki keenam ini, Xiaoyan tidak ragu bahwa itu sebanding dengan puncak keterampilan bertarung tingkat abadi. Merasa sedikit bersemangat, ia segera mulai berlatih. Mengikuti latihan Xiaoyan, penguasaannya terhadap penguasa langit lapis ketujuh menjadi semakin sempurna. Anak ini punya banyak sekali rahasia. Aku tak pernah menyangka metode ini ternyata seperti pengembara abadi setinggi 7 kaki. Di dalam tubuh Xiaoyan, jimat pemakan jiwa yang dikelilingi rune suram tiba-tiba mengeluarkan suara pelan. Kau tahu, Raja Naga Emas yang berada tepat di sebelah jimat pemakan jiwa, bertanya dengan spontan. Ada hubungan. Meskipun kekuatan makhluk abadi pengembara setinggi 7 kaki ini tidak cukup untuk menjadi salah satu yang terkuat di 1000 dunia agung, ia juga telah membunuh banyak ras jahat asing, jadi aku punya beberapa kesan, ujar Dewa Pemakan Jiwa pelan. 7 kaki bersama-sama, aku khawatir kamu tidak bisa mengatasinya sekarang, kan? Raja Naga Emas tertawa ketika mendengarnya. Aku sekarang terluka parah, bagaimana mungkin aku? Sang pemakan jiwa mendengar kata-kata itu dan sedang terburu-buru, tetapi apa yang dikatakan Raja Naga Emas memang benar. Kekuatan 7 kaki terlalu kuat untuk menekan dirinya sendiri. Kau mau pergi? Setelah beberapa saat, sang pemakan jiwa tiba-tiba berbicara. Aku akan mengurus beberapa hal lain. Suara Raja Naga Emas tiba-tiba menjadi berat, lalu nadanya menjadi sangat serius. Aku sudah lama mendengarnya. Sejak perang, klan naga berada dalam kekacauan. Sudah waktunya bagimu untuk kembali. Sang penguasa pemakan jiwa sepertinya tahu banyak, begitulah katanya. Saat aku pergi, kuharap kau mau membantu muridku 1 atau 2 orang. Raja Naga Emas berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk berbicara. Lagi pula, tidak peduli apapun, sebagai Raja Klan Naga, penguasa pemakan jiwa pasti akan sedikit tersentuh. Mudah untuk mengatakannya, aku masih berharap anak ini akan membiarkanku pulih. Sang penguasa Soul Eater tidak malu-malu, kata salah satu dari mereka. Dia dari klan Xiao, kata Raja Naga Emas Zaidu. Klan Xiao, bagaimana mungkin? Tepat saat itu, tepat setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, penguasa pemakan jiwa yang bersembunyi di dalam jimat pemakan jiwa tiba-tiba berteriak. Rahasia keluarga Xiao terlalu besar, dan aku tak ingin terlalu banyak membicarakannya, tapi anak ini seharusnya menjadi satu-satunya anggota keluarga Xiao yang masih berjaya. Raja Naga Emas mengatakan sesuatu. Pantas saja aku selalu menganggapnya aneh. Sesaat kemudian, sang master pemakan jiwa juga bergumam, dengan 2 nama di sudut mulutnya, seolah-olah ia teringat sesuatu. Tapi ada satu hal yang tidak begitu aku mengerti. Ketika suku-suku jahat dari luar wilayah menyerang dunia Dakian secara besar-besaran, 7 kerajaan terkuat di dunia Dakian bersatu. Di antara mereka, keluarga Xiao bisa dikatakan sebagai eksistensi bulu Phoenix dan kastanye air di dunia manusia. Dalam perang antara langit dan bumi itu, klan Xiao hanya mengandalkan kekuatan satu klan untuk membunuh klan-klan jahat asing yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, beberapa klan Xiao berhasil membakar diri, dan nyaris berhasil melindungi dunia 1000 besar. Namun, setelah mengalahkan klan jahat asing, klan Xiao gagal. Klan itu pun lenyap begitu saja. Sejak saat itu, tersiar kabar dari pusat dunia manusia bahwa klan Xiao telah membakar habis seluruh kekuatan klan untuk menekan klan jahat di luar wilayah kekuasaannya selama perang antara langit dan bumi, sehingga seluruh klan pun hancur. Namun, menurutku, berita ini agak sulit dipercaya. Kekuatan klan Xiao yang dahsyat dapat dipelajari dari langit dan bumi. Sekalipun mereka membayar harga yang sangat mahal pada akhirnya, mustahil untuk mempertahankan darah mereka. Sang Master Soul Eater bertanya-tanya. Aku tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi saat itu, tapi pasti ada sesuatu yang memalukan di dalamnya. Kali ini aku kembali, kali ini, untuk ini, kata Raja Naga Emas. Aku akan menjagamu, muridmu. Sang pemakan jiwa ragu-ragu dan berkata,
Jika klan Xiao benar-benar memiliki sesuatu untuk disembunyikan, maka pusat kekuatan di pusat dunia manusia mungkin tidak akan berakhir baik di masa depan. Ya, Raja Naga Emas mengangguk pelan, lalu Zaidu kembali tenang di Najie. 6 kaki pertama dari penguasa langit pemecah lapisan ketujuh dan penguasa Yitian hampir sama. Dalam kondisi saat ini, penguasa penggeser langit seharusnya mampu mengerahkan 2 kaki, dan penguasa pengguncang langit lapis ketujuh seharusnya mampu mengerahkan 6 kaki, dan aku khawatir ia hanya mampu mengerahkan 3 kaki, pikir Xiao Yan dalam hati. Kalau begitu, sekarang saatnya melihat gulungan apa saja yang diperoleh dari reruntuhan bulan cerah. Saat berikutnya, Xiao Yan tak lagi bergelut dengan penguasa penghancur langit lapis ketujuh dan penguasa penggerak langit. Sabu-sabu, begitu selesai berbicara, Xiao Yan mengeluarkan gulungan dari cincin penerimaannya. Tepat saat dia mengeluarkan gulungan itu, aroma kuno perlahan tercium. Xiao Yan dapat merasakan pasti ada harta karun di dalam gulungan ini. Gulungan ini, kuharap kau tidak mengecewakanku. Mulut Xiao Yan sedikit panas, menatap gulungan kuning pucat di atas telapak tangannya. Melalui gulungan kuning pucat itu, Xiao Yan bisa merasakan fluktuasi yang sangat mengerikan dari dalam dan memancar keluar. Buka dan lihatlah, kata Xiao Yan lembut. Tidak bisakah kau membukanya? Xiao Yan dengan lembut mengulurkan tangannya ke gulungan kuning pucat itu, mencoba membukanya. Kekuatannya tidak terlalu kuat, karena takut akan merusaknya. Namun, yang tidak diduga Xiao Yan adalah bahwa kekencangan gulungan kuning pucat ini ternyata jauh melampaui perkiraannya. Kekuatan jiwa. Bukakan untukku. Saat berikutnya, Xiao Yan mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar untuk menuju gulungan kuning pucat itu, mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk membukanya. Brak, kekuatan jiwa yang besar itu melesat seperti pegas, tetapi ketika menyentuh gulungan kuning pucat itu, ia lenyap begitu saja. Rasanya seperti ditelan. Orang baik, pada saat ini, alis Xiao Yan berkerut, jelas dia juga penasaran dengan gulungan ini. Seperti yang kita semua tahu, gulungan adalah benda yang mencatat keterampilan bertarung atau latihan, dan gulungan di depannya, menurut persepsi Xiao Yan, harus mencatat keterampilan bertarung, dan semakin berharga keterampilan bertarung, semakin canggih cara perlindungannya. Kekuatan api suci. Setelah beberapa saat, Xiao Yan langsung menggunakan kartu asnya. Bum bum bum, api suci berwarna kaki baru saja muncul, dan langsung menyatu dengan gulungan kuning pucat di telapak tangan Xiao Yan, membentuk pemandangan yang begitu indah. Sialan, apa-apaan ini? Dengan kekuatan api suci yang membakar gulungan kuning pucat itu selama beberapa menit, tetapi tidak ada tanda-tanda akan terbuka, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Apa kekuatan api suci? Ini adalah salah satu benda terkuat di dunia, dan kini bahkan tidak dapat memecahkan gulungan keterampilan bertarung. Sepertinya anak ini telah menemukan harta karun itu, tapi aku tidak tahu bagaimana caramu membukanya. Pada saat ini, Raja Naga Emas merasakan emosi Xiao Yan dan tetap diam. Tidak, benda ini terlalu misterius, dan aku tidak bisa membukanya dengan sekuat tenaga. Xiao Yan menghilangkan kekuatan api suci, dengan hati-hati melihat gulungan kuning di telapak tangannya, dan menemukan bahwa setelah semua lemparannya, tidak ada jejaknya, tidak tinggal. Karena benda ini ada di reruntuhan Jiao Yue, mungkinkah? Saat berikutnya, Xiao Yan sepertinya teringat sesuatu, dan langsung membuka mulutnya. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan mengeluarkan ginseng Raja Surgawi. Tubuh Tianwang Ginseng memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dengan kekuatan seperti itu di reruntuhan bulan cerah, ia pasti bukan orang tak dikenal, jadi Xiao Yan punya ide yang berani. Brak, begitu tubuh Tianwang Ginseng dikeluarkan, aroma yang kuat tercium di hidung. Pada saat yang sama, gulungan kuning muda yang tidak dapat dibuka tiba-tiba menghasilkan gerakan kecil, yang tentu saja diperhatikan oleh Xiao Yan. Tentu saja ada sesuatu. Melihat ini, Xiao Yan berkata dengan terkejut. Karena Raja Surgawi Ginseng adalah sesuatu di reruntuhan bulan cerah, dan gulungan ini diperoleh dari reruntuhan bulan cerah, Xiao Yan juga memegang sikap memegang kuda mati sebagai dokter kuda hidup. Cobalah, apakah ada cara untuk membuka gulungan itu, tetapi Xiao Yan berhasil. Keluar, Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk langsung mengalirkan sedikit kekuatan ginseng Raja Surgawi ke gulungan kekuningan itu, dan gulungan itu tiba-tiba menjadi gelisah. Bum bum bum, detik berikutnya, cahaya menyilaukan menyambar seluruh ruang pelatihan, dan gulungan kekuningan itu perlahan muncul. Keterampilan bertarung dua gulungan, mata Xiao Yan tertuju pada dua kelompok cahaya putih susu yang muncul dari gulungan kekuningan itu. Dengan ketajaman persepsinya, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dahsyat yang terkandung dalam dua kelompok sinar cahaya di depannya tidak lebih lemah dari Tian Tian Qi.
Penguasa penggeser langit merupakan keterampilan bertarung tingkat suci, jadi itu sudah cukup untuk menunjukkan nilai benda-benda yang terkandung dalam dua kelompok sinar cahaya di hadapanmu. Sepertinya kali ini, aku seharusnya menemukan harta karun. Setelah terkejut sesaat, Xiaoyan tersenyum dan perlahan menatap dua cahaya menyilaukan di depannya. Kalau begitu, coba kulihat apa itu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang besar langsung menyerbu kelompok cahaya di sebelah kanan. Saat itu, aliran informasi yang sangat besar terdengar seperti air yang mengalir perlahan di ruang pelatihan. Gulungan ini terbagi menjadi dua bagian, satu jari dan satu pukulan. Jika digabung, kekuatannya setara dengan jurus bertarung tingkat menengah seorang santo. Mereka adalah 4 jari langit dan 3 kepalan keberuntungan. Cakrawala langit, jari-jari dapat ditekuk, kepalan ciptaan, mengguncang langit dan bumi. 4 jari langit dan 3 kepalan keberuntungan. Kau bisa tahu hanya dengan mendengar namanya. Itu keterampilan bertarung yang luar biasa. Melihat pengantar ini, aku khawatir kekuatannya sebanding dengan keterampilan bertarung para santo tingkat menengah. Hehe, aku benar-benar menemukan harta karun sekarang. Sudut mulut Xiaoyan tertawa. Menurut keterampilan bertarung tingkat menengah dari pangkat suci ini, saya khawatir Xiaoyan saat ini sudah cukup untuk menggunakan api suci dan teknik berdarah ini untuk memiliki kekuatan untuk melawan kaisar pertempuran bintang 8. Ya, bagaimana dengan metode kultivasinya? Namun, sesaat kemudian, Xiaoyan mencoba memeriksa kelompok cahaya di sebelah kiri, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Yang satunya lagi, Xiaoyan terkejut dan segera memeriksa kelompok cahaya lainnya. Tidak, bagaimana mungkin? Setelah beberapa saat, kedua kelompok cahaya itu diperiksa oleh Xiaoyan, tetapi selain pengenalan singkat yang menyerbu kelompok cahaya di awal, tidak ada yang lain sama sekali. Belum lagi mencatat metode kultivasi 4 jari langit dan 3 tinju keberuntungan, bahkan tidak ada sedikit pun jejak kekuatannya. Jangan bawa orang bodoh seperti itu. Beberapa saat yang lalu, Xiaoyan merasa telah menemukan harta karun, tetapi saat ini, Xiaoyan tampaknya telah ditipu dan wajahnya berubah berdebu. Sungguh sial, Xiaoyan menyibatkan lengan bajunya, dan kekuatan api suci yang menyilaukan langsung muncul, mencoba membubarkan kedua kelompok cahaya itu. Gulu-gulu. Dan mengikuti tindakan Xiaoyan, kedua kelompok cahaya itu, di bawah tekanan Xiaoyan Shengyan, perlahan menyatu. Bagaimana situasinya? Bingung dengan kejadian tiba-tiba ini, Xiaoyan tak bisa menahan diri untuk bertanya. Haha, apakah semua anak muda sekarang begitu mudah tersinggung? Tepat ketika Xiaoyan bingung, sesosok cantik perlahan keluar dari dua kelompok cahaya yang bergabung menjadi satu. Hanya dengan melangkah satu langkah saja, fluktuasi mengerikan yang ditimbulkan oleh lengkungan anggun itu juga membuat Xiaoyan merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Xiaoyan mengangkat kepalanya, dan pemandangan mengejutkan perlahan muncul di depannya. Saya melihat sosok itu, dikelilingi kabut putih, dan melalui kabut putih itu, samar-samar saya dapat melihat bahwa kulitnya yang seperti es tipis sangat menarik, dan aura dingin di tubuhnya, aura dingin yang berjarak ribuan mil muncul. Ini, peri bulan cerah. Xiaoyan tak dapat menahan rasa terkejutnya ketika dia selesai berbicara. Xiaoyan pernah melihat peri cahaya bulan di reruntuhan cahaya bulan, jadi dia tentu punya beberapa kesan. Sepertinya kau memiliki sedikit auraku, meskipun sangat lemah. Qianying menatap Xiaoyan, lalu berkata, napas peri bulan. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Tetapi setelah dipikir-pikir, aura itu mungkin karena Yueru memiliki rune warisan peri bulan, yang kurang lebih mewariskan sebagian kekuatan sangat lemah yang tersisa pada Xiaoyan. Junior Xiaoyan, aku sudah bertemu senior. Melihat ini, Xiaoyan langsung menggerakkan otaknya dan berbicara. Xiaoyan, nama yang bagus. Setelah mendengar bayangan peri bulan, dia sepertinya teringat sesuatu, lalu berkata dengan lembut. Apakah kamu dari klan Xiao? Setelah beberapa saat, peri cahaya bulan tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan mata indahnya, mengungkapkan setiap kata. Ya. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tetapi tatapannya tidak menghindar, karena Xiaoyan sepertinya tahu sesuatu tentang peri bulan, jadi dia juga ingin tahu kabar darinya. Aku tidak menyangka kalau klan Xiao masih memiliki anggota yang tersisa, sungguh mengejutkanku. Seperti yang diharapkan, kau seharusnya bangkit dari alam bawah, kan? Tanya peri bulan-bulan. Ya, Xiaoyan terkejut saat mendengarnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Peri bulan ini sebenarnya memiliki begitu banyak hal hanya dengan pandangan yang sederhana, tampaknya kekuatannya juga sangat mengerikan. Mampu menembus belenggu dari alam bawah dan datang ke sini juga dianggap sebagai bakat unikmu. Tapi karena alasan inilah kau lolos dari malapetaka itu, kata peri bulan-bulan perlahan.
Bencana, mungkinkah ini ada hubungannya dengan hilangnya klan Xiao kita di benua Dou di Sifang? Tanya Xiaoyan sambil mengerutkan kening mendengar hal ini. Ya, Xiaoyan, ingatlah bahwa ketika kekuatanmu tidak cukup kuat, kau tidak boleh mengungkapkan identitas klan Xiao, jika tidak, yang menantimu hanyalah akibat dari malapetaka. Selain itu, berhati-hatilah terhadap para ahli di dunia manusia. Ketika keluarga Xiaomu mengalami kecelakaan, pasti ada hubungan yang tak terlukiskan dengan mereka. Aku khawatir kau masih perlu menyelidiki hubungan antara ini, kata peri bulan dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan dapat melihat bahwa setiap kali dia menyebutkan orang kuat di dunia manusia, bahkan orang kuat seperti peri bulan, diliputi rasa takut. Junior menuliskannya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa jatuh, senior? Xiaoyan tiba-tiba bertanya. Sepertinya itu direncanakan oleh klan jahat di luar wilayah ini, tapi seiring berjalannya waktu, aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Peri cahaya bulan mendesah pelan dan langsung berkata, aku tidak tahu, senior. Xiaoyan hendak berhenti berbicara, tetapi baru saja ingin melanjutkan, kata-katanya terhenti. Situasiku saat ini hanyalah bayangan. Tujuan keberadaanku adalah untuk mewariskan kemampuan bertarung ini. Sedangkan untuk masa lalu, aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas, kata peri cahaya bulan, bayangan. Tapi tak apa, karena kau punya gulungan ini, maka kau punya takdir dengan kursi ini. Serangkaian keterampilan bertarung ini secara alami akan diajarkan kepadamu. Serangkaian keterampilan bertarung ini sangat tirani. Dengannya, aku bisa melawan peri petarung bintang 3 dan menjadi tak terkalahkan. Aku hanyalah peri petarung bintang 2, kata peri Mun Mun perlahan. Junior berterima kasih kepada seniorku. Xiaoyan sangat gembira mendengarnya. Bayangan cahaya peri bulan ini mirip dengan Fentian, penguasa paviliun Fenxiang. Jika itu benar-benar peri bulan, saya khawatir kekuatannya lebih kuat daripada Fenxiang. Sen, aku akan mewariskan metode kultivasinya kepadamu. Tak lama kemudian, peri Jiao Yue mengangkat tangannya, dan energi di tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, mengalir ke tubuh Xiaoyan. Jelas itu adalah bayangan peri bulan, yang merupakan cara untuk mengembangkan keterampilan bertarung. Dan dengan masuknya sinar cahaya ini, suatu kekuatan besar tiba-tiba mengalir ke dalam hati Xiaoyan. Ternyata benda ini benar-benar dibudidayakan. Merasakan metode budidaya yang rumit, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya diam-diam, tetapi dia diam-diam senang. Kalau kultivasinya berhasil, aku khawatir dengan keahlian bertarung tinju jari ini, aku bisa dengan mudah menghadapi beberapa orang kuat dan bahkan menjadi pembunuhku sendiri. Junior mengantar senior dengan hormat. Xiaoyan menatap peri bulan yang menghilang, lalu segera menundukkan kepalanya dengan hormat dan berkata. Setelah beberapa saat peri bulan cerah menghilang sepenuhnya, Xiaoyan dengan hati-hati memperhatikan seberkas cahaya besar yang tertanam di tubuhnya. 4 jari di langit, 1 jari memanggil langit, ******, hancurkan kubahnya. 3 jari menghancurkan gunung dan sungai, dan 4 jari menghancurkan langit. 3 pukulan keberuntungan, 1 pukulan menghantam gunung, 2 pukulan menghantam tanah. 3 kali tinju terpisah. Suara kuno dan berat itu perlahan bergema di ruang pelatihan, dan Xiaoyan tidak ragu untuk berlatih langsung sesuai dengan metode kultivasi. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam 10 hari, Xiaoyan bisa dibilang telah menguasai 1 jari dan 1 pukulan. Kesulitan teknik bertarung ini jauh di luar imajinasi Xiaoyan, tetapi bagaimanapun juga, inilah teknik terkenal peri bulan. Kekuatannya untuk menghadapi Samsung Douxian sudah cukup untuk menggambarkan betapa hebatnya teknik bertarung ini. Bahkan pukulan 1 jari yang sederhana ini, pada level yang sama, dapat mengarah ke samping. Hampir. Karena semuanya sudah selesai, mari kita mulai menyempurnakan pil obatnya, kata Xiaoyan pelan dalam hati, dan hatinya sedikit panas. Sejak saya datang ke benua Dou di Sifang, saya selalu teringat masalah ini. Lagi pula, jika leluhur Xiao Xuan tidak membantunya di makam, dia tidak akan berada di tempatnya saat ini. Aku ingat apa yang dikatakan Paman Jinlong. Jika Anda ingin membangkitkan kembali leluhur, Anda membutuhkan hal-hal seperti ini. Pertama, buatlah pil pembentuk darah. Kedua, garis keturunan dari darah Warcraft tingkat Kaisar tingkat 7. Ketiga, kerangka manusia kuat Dodi. Keempat, jiwa orang yang dibangkitkan, sekalipun itu hanya jejak pecahan, asalkan memiliki kekuatan jiwa. Jika darah binatang itu berasal dari binatang 5 elemen, tulang-tulang Dodi yang kuat diperoleh dari keluarga Yue. Dengan tubuh Sekte Ming, kekuatan setelah kebangkitan seharusnya tidak lemah, gumam Xiaoyan dalam hati. Namun, pil pembentuk darah ini sebanding dengan pil Kaisar tingkat 3.
Aku tidak bisa membuatnya sekarang, jadi aku hanya bisa menggantinya dengan pil pemulih bentuk. Meskipun potensinya akan sedikit berkurang, pil itu masih ada di dalam tubuh dan binatang ajaib. Seharusnya tidak ada kesalahan jika esensi darahnya diisi ulang. Xiaoyan memastikannya dengan hati-hati, lalu berbicara. Sekarang, mari kita sempurnakan pil obatnya dulu. Xiaoyan merasakan ada gugusan cahaya yang sangat redup di alam jiwanya, dan gugusan cahaya itu adalah jejak terakhir yang ditinggalkan oleh leluhurnya, Xiao Xuan, yang menghilang di makam surga. Kekuatan. Dengan jejak jiwa ini, Xiaoyan memiliki keyakinan untuk menghidupkannya kembali setelah menambahkan pil obat dan tubuh. Dan darah binatang buas 5 elemen dan kerangka beberapa orang kuat Dodi yang diperoleh dari keluarga Yue sebelumnya, ditambahkan ke mayat pengikut Min Jiao. Ayo kita mulai. Xiaoyan mengatur napasnya dengan tenang, lalu berbicara sedikit. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan segera mengeluarkan bahan obat 3 rasa yang paling penting dari Naji. Bahan obat terpenting untuk memurnikan dan membuat pil peremajaan jiwa adalah buah harta karun angin kencang, embun canglong, dan ginseng raja surgawi. Buah harta karun angin yang diperdagangkan Xiaoyan dari Qinxin, ginseng raja surgawi diperoleh dari sisa-sisa bulan peri, dan Changlonglu tergeletak dengan tenang di cincin koleksi Xiaoyan. Apinya datang. Saat berikutnya, Xiaoyan langsung memanggil Kaisar Yannya, membentuk pemandangan yang sangat indah di depannya. Iblis hitam. Setelah beberapa saat, cincin penerimaan Xiaoyan berkedip, dan kemudian kuali raksasa muncul dengan mengesankan. Begitu iblis hitam itu muncul, tiba-tiba terdengar hembusan napas berat. Jelas, iblis hitam ini adalah kuali yang langka dan bagus. Hangatkan apinya dulu. Xiaoyan memperhatikan iblis hitam itu muncul, lalu sebanyak 23 jenis api berbeda yang menyatu dengan Kaisar yang terus mengalir di dalam iblis hitam itu. Kemungkinannya adalah kegagalan. Weng Ham. Api perlahan membakar iblis hitam itu, dan dengan pembakaran ini, suhu seluruh ruang pelatihan juga perlahan meningkat. Api hangat dapat meningkatkan peluang keberhasilan penyulingan. Meskipun sangat lemah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pil pemulih jiwa ini bisa dibilang sebagai puncak pil tingkat bumi tingkat 2 tingkat kaisar. Anak ini benar-benar. Sejak Xiaoyan bersiap memurnikan pil untuk membangkitkan leluhurnya, Raja Naga Emas terus mengawasi Xiaoyan. Lagi pula, aku tidak punya banyak waktu. Lagi pula, aku harus segera berhasil dan menyelamatkan keluarga Xiao. Kaisar peringkat 1, 2, dan 3, masing-masing peringkat terbagi menjadi 3 tingkatan, surga, bumi, dan mendalam. Muridmu adalah seorang apoteker yang telah mencapai puncak peringkat kaisar kedua di usia muda. Aku khawatir statusnya di masa depan juga akan. Sang pemakan jiwa tiba-tiba memiliki beberapa pemikiran aneh. Meskipun ia berasal dari dunia hantu, ia secara alami menghormati kelompok alkemis. Lagi pula, yang kuat dihormati. Ya. Raja Naga Emas tidak menghiraukannya, jadi ia menyetujuinya begitu saja lalu membuka mulutnya. Ayo mulai. Pil peremajaan jiwa pembentuk adalah ramuan yang berada di puncak kaisar tingkat kedua. Komposisi utamanya adalah buah harta karun Gale, ditambah ginseng Tianwang, dinetralkan dengan embun canglong, dan ditambahkan beberapa bahan obat lainnya. Sepertinya akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. Buah harta karun angin Gale, kata Xiaoyan ringan dari sudut mulutnya, lalu langsung membuka kotak harta karun pemberian Qinxin. Saat itu, kotak itu terbuka, dan kekuatan jiwa Xiaoyan sangat mengerikan. Kekuatan itu langsung terpancar. Serahkan padaku. Xiaoyan menyadari betapa mengerikannya buah harta karun angin kencang ini, dan segera tidak berani meremehkannya, langsung melemparkannya ke arah iblis hitam itu. Crash! Gale Baoguo baru saja tenggelam ke dalam iblis hitam itu, dan tiba-tiba muncul kekuatan tolak yang sangat kuat di sekujur tubuhnya, mencoba memadamkan Kaisar Yan milik Xiaoyan. Akan tetapi, meskipun Gale Baoguo memiliki jiwa yang sangat tirani, Kaisar Yan dari Xiaoyan bukanlah seorang vegetarian, belum lagi Kaisar Yan dari Xiaoyan memiliki aliran yang tetap. Huhu, buah harta karun Gale ini sungguh kuat, kata Xiaoyan sambil menyeka keringat di dahinya. Jelas bahwa Galewin Baoguo baru saja menolak pemurniannya, tetapi untungnya, dalam pertarungan tadi, Xiaoyan menang. Api kaisar dan api suci tidak cocok, tetapi agar kekuatan tubuh dan jiwa lebih seimbang, kita hanya bisa menggunakan api kaisar. Kalau tidak, dengan kekuatan api suci, saya khawatir hanya butuh sebulan untuk menyempurnakan buah harta karun angin kuat ini. Tapi Dian butuh 3 bulan, kata Xiaoyan tanpa daya. Lagi pula, hanya ada 1 set bahan obat, jadi Xiaoyan tidak berani menggabungkan Seng Yan dan Kaisar Yan menjadi iblis hitam pada saat yang sama, jika tidak maka akan menyebabkan ledakan kuali.
Tidak, kompetisi sekte hanya butuh setengah tahun lagi untuk dimulai, dan kita harus mempercepatnya. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkedip dengan tekad di matanya, dan kemudian tanpa ragu, Raja Ginseng Surgawi yang seperti penjahat itu menghadap Hei. Terproyeksi jauh di dalam kuali ajaib. Wow, dan dengan tambahan Ginseng Raja Surgawi, di dalam kuali setan hitam, Kaisar Yan bahkan lebih mempesona, dan kedua bahan obat itu perlahan-lahan disempurnakan oleh Xiaoyan. Dan alasan mengapa Xiaoyan begitu berani bukan hanya karena kurangnya waktu, tetapi juga untuk melihat batasannya sendiri. Lagi pula, Xiaoyan sudah lama tidak memurnikan pil obat. Namun, Xiaoyan tidak berani menganggapnya enteng. Sebuah kekuatan jiwa yang luar biasa mengendalikan Kaisar Yan-nya. Energi kehidupan yang sangat besar digunakan sebagai pengiriman untuk Kaisar Yan. Sejumlah besar pil obat tampaknya gratis, dan ia langsung menelannya. Turun dan isi kembali energi kehidupan yang telah kau konsumsi. Haha, anak ini, ada sesuatu. Saya telah melihat banyak apoteker. Saat memurnikan bahan obat, agar tidak terbuang sia-sia, mereka semua memilih untuk memurnikannya satu persatu dengan hati-hati. Anak ini lebih baik, kedua bahan obat itu dimurnikan bersama. Keberanian ini, sang dewa jiwa bersembunyi di balik cincin dan berbicara perlahan. Hei, jangan lihat siapa muridnya. Mendengar ini, Raja Naga Emas tentu saja tertawa, tapi dia juga mengagumi keberanian Xiaoyan. 3 bulan berlalu dengan cepat. Selama 3 bulan, tidak ada hal besar yang terjadi di Xuan Santian, kecuali setelah keluarga kerajaan Xuanling mengumumkan kematian Kaisar Xuanling Xuanxin, mereka mengadakan pemakaman. Meskipun banyak sekte besar cukup curiga tentang masalah ini, bagaimanapun juga, ini urusan orang lain. Urusan keluarga, apapun yang terjadi. Terlebih lagi, Xuanxin ini adalah petarung abadi yang kuat di keluarga kerajaan Xuanling. Jika jatuh seperti ini, saya khawatir kekuatan keluarga kerajaan Xuanling akan sangat berkurang. Hampir sampai. Saat ini, di ruang latihan, Xiaoyan duduk perlahan, dan dengan lembut menggerakkan tangannya ke depan. Di telapak tangannya, aliran energi yang menyilaukan mengalir ke dalamnya, terus-menerus saling berhadapan. Kuali setan hitam mengangkut Dian. Pada saat yang sama, buah harta karun angin dan ginseng Raja Surgawi di kuali setan hitam telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Awalnya mereka berdua keras bagaikan batu, namun kini sudah banyak retakan yang muncul di badan mereka. Sepertinya 3 bulan telah berlalu, jadi seharusnya baik-baik saja. Xiaoyan membuka matanya sedikit, dan Kaisar Yan dan kekuatan jiwa yang lebih besar mengalir keluar bersamaan, lalu menghantam langsung ke dalam kuali setan hitam. Kaca-kaca. Dan dengan pukulan Xiaoyan, 2 ramuan obat yang sudah penuh retakan di kuali setan hitam tiba-tiba mengeluarkan suara hancur, jelas mereka akan segera disempurnakan sepenuhnya. Yang pertama adalah buah harta karun angin Gale, yang perlahan berubah menjadi cairan merah di bawah Kaisar Yan milik Xiaoyan, dan cairan merah itu mengandung kekuatan yang mengerikan, bahkan kekuatan jiwa. Terkejut, lalu ada ginseng Raja Surgawi. Saat ini, ginseng Raja Surgawi telah berubah menjadi bola cairan putih susu dan mengapung di kuali setan hitam. Xiaoyan menatap kedua gumpalan cairan itu dan menarik napas sejenak, tetapi Xiaoyan tahu bahwa bagian tersulit adalah bagian fusi yang mengikutinya. Langkah selanjutnya adalah menyatukan Changlonglu untuk menetralkan kekuatan keduanya, sehingga bisa menyatu, pikir Xiaoyan dalam hati. Saat berikutnya, Xiao langsung mengeluarkan Changlonglu dan meletakkannya di telapak tangannya. Pergi. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menjentikkan jarinya, dan seketika botol giok berisi embun Changlong langsung masuk ke dalam kuali setan hitam. Brak! Saat botol giok embun Changlong memasuki kuali setan hitam, botol giok itu langsung menguap akibat suhu tinggi yang mengerikan, menampakkan jejak cairan emas platinum. Changlonglu ini juga aneh. Xiaoyan memandang Changlonglu dan merasa sedikit aneh, tetapi tidak ada gerakan lain. Lagi pula, menurut resep, Changlonglu itu mirip dengan benda di depannya. Bum bum bum. Saat Xiaoyan ragu-ragu, bagian dalam kuali setan hitam tiba-tiba menjadi gelisah, dan 2 kekuatan menyilaukan yang sangat berbeda terpancar dari 2 gumpalan cairan itu. Brengsek, cairan yang dimurnikan oleh buah harta karun angin kencang dan ginseng Raja Surgawi tampaknya tahu bahwa Changlonglu ingin menetralkan keduanya, dan mati-matian menghentikannya. Xiaoyan merasakan kegelisahan di kuali setan hitam, dan berkata dengan dingin. Di dalam kuali setan hitam, buah harta karun angin kencang dan ginseng Raja Surgawi memancarkan 2 kekuatan dahsyat secara bersamaan, dan mereka dengan keras kepala mengekspos Changlong keluar. Bagian luar kuali setan hitam pun bergetar hebat. Apakah Kaisar ini tidak pernah melihat badai? Karena sudah kusempurnakan, mari kita gabungkan dengan patuh.
Xiaoyan memang seorang apoteker yang terampil. Melihat penampilannya, ia tak hanya tak panik, tetapi juga berkata dengan tenang. Begitu kata-kata itu terucap, kekuatan jiwa agung dalam tubuh Xiaoyan, bagaikan mata air, mengalir keluar langsung ke dalam kualis setan hitam. Dan kekuatan jiwa yang agung ini ditujukan untuk melawan buah harta karun angin kencang dan ginseng Raja Surgawi. Crash! Kekuatan jiwa mengalir langsung ke dalam kualis setan hitam seperti mata air. Di bawah tekanan gabungan kekuatan jiwa yang besar dan Chang Longlu, kedua kelompok cairan itu akhirnya menyadari bahwa mereka bukanlah lawan Chang Longlu dan Xiaoyan. Mereka hanya menyerah begitu saja. Selanjutnya, biar aku yang menyatukannya. Xiaoyan tertawa saat melihat perlawanan itu terpecahkan dengan sangat mudah. Namun, Xiaoyan yakin bahwa jika bukan karena kekuatan jiwanya sendiri, memurnikan pil obat kali ini tidak akan semudah itu, tetapi apapun yang terjadi, alangkah baiknya jika dia berhasil. Gulu-gulu, cairan merah tua dan cairan putih susu perlahan menyatu di bawah netralisasi embun Changlong, dan Changlong Lu pun memudar dengan cepat. Bang bang bang. Dan fusi ini berlangsung selama beberapa jam. Meskipun ada banyak percabangan di tengah, semuanya adalah masalah kecil yang mudah diselesaikan oleh Xiaoyan. Bum bum bum, tepat ketika semua bahan herbal menyatu, awan hitam besar tiba-tiba muncul di atas langit paviliun pembakaran dupa. Apa itu? Orang pertama yang merasakan situasi ini tentu saja Fen Tian, penguasa paviliun Fenxiang. Sejak Fen Tian menyelamatkan Yan Qi, dia tidak ikut campur dalam masalah paviliun Fenxiang, tetapi memilih untuk memulihkan diri secara diam-diam di halaman paviliun Fenxiang. Pada saat ini, Fen Tian dan Yan Qi perlahan-lahan duduk di sebuah paviliun ketika mereka tiba-tiba melihat awan petir berkumpul dengan cepat di langit, tetapi mereka tiba-tiba berbicara. Dengan fluktuasi seperti itu, seseorang pasti sedang memurnikan pil obat. Yan Qi meliriknya dan mendapati bahwa kepadatan awan petir di langit jauh melampaui apa yang bisa dihasilkan oleh para alkemis biasa. Mungkinkah kedua orang di apotek itu sedang memurnikan pil obat tingkat tinggi? Yan Qi tak dapat menahan diri untuk bertanya. Dengan persepsinya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa awan petir yang tebal di langit bukanlah awan sederhana. Saya kira tidak demikian. Dua orang tua dari apotek sudah pergi mengambil bahan obat, sementara kemampuan pengobatan dua murid lainnya masih jauh dari tingkat ini. Fen Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Siapa itu? Mungkinkah ada orang kuat lain yang menerobos masuk ke paviliun dupa terbakar kita tanpa izin?" Yan Qi khawatir. "Hei, menurutku tidak, tapi kurasa gerakannya agak mirip Xiaoyan." Fen Tian menatap awan petir di langit dengan penuh minat dan berkata, "Mustahil, mengingat tirani awan petir ini. Dilihat dari tingkatannya, pil obat yang disuling kali ini mungkin berada di tingkat kaisar tingkat 2. Meskipun anak itu sangat berbakat, tapi..." Tepat ketika tatapan ragu-ragu melintas di mata Yan Qi, di langit, tiba-tiba muncul dua sosok dari bawah. Dua sosok, satu dengan penguasa berat di punggungnya, dan yang lainnya, 4 dewa tanpa tuan, menyambar petir perak yang sangat dahsyat. "Saya tidak menyangka akan bertemu di Xuan Lei di Zaidu. Boneka iblis emas, persetan denganku." Xiaoyan melayangkan boneka iblis emas di udara paviliun dupa terbakar, lalu menatap awan petir yang pekat di langit dengan pupil matanya yang gelap, dan kegembiraan yang tak terlukiskan perlahan muncul. Dan ketika boneka iblis emas mendengar kata-kata itu, dia mengabaikan 3721, dan sosoknya meledak, langsung berhamburan ke dalam awan petir yang pekat. Bum bum bum, Dik Xuan Lei sangat tiran. Melihat betapa cerobohnya boneka iblis emas itu, ia menebas langsung ke tubuhnya satu persatu, meninggalkan beberapa bekas luka kecil samar-samar, tetapi boneka iblis emas itu menebas. Tidak ada kerusakan serius, dan setiap kali petir mendalam bumi mengenai boneka iblis emas, kekuatan petir di tubuhnya akan meningkat 1 poin. Boneka iblis emas sudah merupakan eksistensi yang dapat menyaingi kekuatan tingkat menengah dari Kaisar Do Bintang 7. Aku ingin tahu apakah ia dapat melangkah lebih jauh setelah menyerap guntur mendalam bumi ini. Xiaoyan selesai berbicara dan menatap langsung ke pemandangan mengejutkan di langit.